Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana min al-muslimin wa alhamana min ulumil ulama wal-rafiqin. Wassalatu wassalamu ala man nafaqa fihim ajjal al-fatara wal-qarim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. الآية صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadirin ma'asyiral muslimin jamaah salat subuh masjid dan kita berjaya yang mudah-mudahan kita di pagi hari ini selalu berada dalam kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu kebiasaan yang dilakukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di 10 akhir bulan Ramadan adalah melaksanakan zikir al-lutfu fil masjid bil ibadatillah. Berdiam di dalam masjid untuk menghambakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana dalam sebuah hadisnya, kana yaqtadul asr al-awakhir min Ramadan, adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan itikaf 10 akhir di bulan Ramadan sampai beliau diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kebiasaan yang sangat disukai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di akhir bulan Ramadan adalah melaksanakan itikaf. Dan ini kemudian disusul oleh sahabat-sahabat Rasulullah seperti misalnya Umar bin Khattab. Kebiasaan Umar bin Khattab pun tidak jauh berbeda apa yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Sayyidina Umar dalam sebuah riwayat sepanjang malam beliau melaksanakan i'tikaf di masjid. Sayyidina Utsman bin Affan bahkan hampir setiap dia akhiri salatnya dia khatamkan Quran. Abu Qatadah pun begitu. 3 hari sekali beliau khatamkan Al-Quran. Hampir para sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengikuti jejak yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah contoh seorang pemimpin yang terbaik. Seorang pemimpin yang sukses adalah seorang pemimpin yang mampu memberikan kesuksesan kepada orang-orang yang di bawah kepemimpinannya. Dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, inilah salah satu contoh orang-orang yang ikhlas. Orang-orang yang ikhlas ketika dia beribadah kepada Allah, yang ketika dia beribadah kepada Allah mampu mendorong orang lain untuk mengikuti jejak langkah yang dilakukannya. Rasul menyebutnya ada 3 orang-orang yang sukses dalam penghambaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Billahi ru'yatuhu man zada fi 'ilmikum maqsuduhu. Orang-orang yang sukses dalam beribadah kepada Allah
Selain ketika kita memandang wajahnya mengingatkan kita kepada Allah, apa yang kemudian dia ucapkan akan memberikan dampak yang positif buat kita. Dan yang ketiga, man raghabakum fil akhirati amalu, setiap dia berbuat kebaikan mampu memotivasi orang lain untuk melakukan kebaikan itu. Nah, inilah yang terjadi di dalam diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sikap yang dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mampu mendorong para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'in hingga para ulama-ulama salafus saleh mengikuti jejak langkah yang dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ada beberapa keutamaan ketika kita melaksanakan i'tikaf di masjid untuk menghambakan diri kita kepada Allah. Yang pertama adalah komitmen kehambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas janji yang pernah kita ikrarkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi salah satu faktor kita melaksanakan i'tikaf di antaranya adalah bahwa kita berusaha untuk komitmen dengan janji yang pernah kita ikrarkan di hadapan Allah, bahwa kita akan menjadi hamba yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Quran Allah menginformasikan kepada kita bahwa kita pernah berjanji setia di hadapan Allah bahwa kita akan mentauhidkan Allah, bahwa kita akan melaksanakan segala perintah-perintah Allah. Kita baca itu di dalam surah Al-A'raf, surah ke-7 dalam Al-Quran ayat 170. Allah mengatakan, wa in akhadha rabbuka min bani Adam min anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahid. Ini komitmen ketauhidan kita di hadapan Allah. Ketika Allah mengatakan alastu bi rabbikum, bukankah aku ini Tuhan kalian? Apa jawaban kita pada saat itu? Jawaban yang keluar dari lisan kita pada saat itu seraya mengatakan qalu bala syahidna, benar ya Allah, kami menyaksikan Engkau adalah Tuhan kami. Inilah pengikraran kita di hadapan Allah, bahwa kita berjanji setia akan mentauhidkan Allah, akan mentuhankan Allah dan menjadikan Allah satu-satunya ilah dalam kehidupan kita, dan tidak ada ilah-ilah lain selain Allah Subhanahu wa taala. Dan janji itulah yang kita berusaha untuk mengaplikasikannya dalam kehidupan kita. Nah, i'tikaf adalah salah satu wujud komitmen kita akan janji yang pernah kita ikrarkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Syekh Abu Daid As-Samarqandi dalam kitab Tanbihul Ghafilin mengatakan, wa kamalu tauhidihi bi'ibadatihi, wa kamalu tauhidihi bi'ibadatihi, kesempurnaan kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala tidak lain adalah menghambakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah sebagai refleksi sebuah ketauhidan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah pun mengingatkan kita, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menghambakan dirinya kepada. Jadi i'tikaf adalah salah satu perwujudan di mana kita ingin menjadi hamba Allah yang terbaik sesuai dengan janji yang pernah kita ikrarkan dulu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita dalam penghambaan diri kita ini kepada Allah, kalau kita ingin yang terbaik dalam ibadah kita. Makanya kembali Syekh Abu Daid As-Samarqandi mengingatkan, wa kamalu ibadatillah bi ikhlasihi. Kesempurnaan dalam penghambaan kita kepada Allah, hendaklah kita pun harus betul-betul iringi dengan penuh keikhlasan karena Allah Subhanahu wa taala.
Beberapa banyak orang-orang yang bersikap, berapa banyak orang-orang yang beribadah kepada Allah yang ibadahnya hanya semu. Hanya sekedar seremonial, tapi nilai-nilai ibadah tidak pernah ada di dalam kehidupannya. Karena ini tidak pernah didasari dengan keikhlasan karena Allah. Makanya pantas kalau suatu saat Abu Hurairah itu pernah ditanya oleh Suraya Al-Asbahi sampai beliau itu ketika menceritakan tentang keadaan orang-orang yang beribadah kepada Allah itu sampai meneteskan air mata. Ketika Suraya Al-Asbahi berada di Madinah, beliau bertemu dengan Abu Hurairah, salah seorang sahabat Rasulullah yang banyak meriwayatkan hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika berada di Madinah, Suraya menyempatkan diri bertanya kepada Abu Hurairah. Kata Suraya Al-Asbahi, ya Abu Hurairah, dapatkah kau menceritakan satu hadis saja yang kau dengar langsung dari Rasulullah dan kau memahami betul tentang hadis itu? Ketika Abu Hurairah mengatakan, baik, aku akan menceritakan apa yang aku dengar langsung dari Rasulullah. Dan tidak ada yang mendengar apa yang Rasulullah ucapkan kecuali aku pada saat itu. Nah, ketika Abu Hurairah mau menceritakan, Suraya Al-Asbahi melihat bagaimana cucuran air mata menderas keluar dari mata Abu Hurairah sampai membasahi janggutnya. Hampir saja Abu Hurairah tidak sanggup mengendalikan diri. Maka disitulah Suraya Al-Asbahi berusaha untuk menstabilkan kondisi Abu Hurairah. Setelah Abu Hurairah merasa kondisinya cukup baik, disitulah kemudian Abu Hurairah mengatakan kembali, baik, aku akan menceritakan satu hadis Rasulullah yang aku dengar dari beliau dan aku sendiri paham betul tentang hadis itu. Apa yang terjadi? Ternyata Abu Hurairah pun tidak sanggup menceritakan itu karena tetesan air mata menderas begitu membasahi janggut. Hampir beliau pun tidak sanggup mengendalikan diri untuk menceritakan itu. Suraya Al-Asbahi kemudian berusaha untuk menstabilkan kondisi. Karena aku mengajarkannya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada apa yang kau perbuat dengan itu semua. Dengan kata lain Allah mengingatkan bahwa kau mempelajari Al-Quran sebagaimana aku ajarkan kepada Rasulullah. Apa yang kau lakukan dengan itu semua, wahai hambaku? Hamba ini mengatakan, ya Allah, aku mempelajari Al-Quran, aku gunakan Al-Quran itu untuk beribadah kepadamu, ya Allah, siang dan malam. Aku gunakan hari-hariku membaca Al-Quran untuk beribadah kepadamu, ya Allah. Allah mengatakan, kadzabta, engkau berdusta wahai hambaku. Wal malaikatu yaquluna lahu kadzabta. Dan seluruh malaikat pun mengatakan kepada si fulan itu, kadzabta, engkau berdusta. Engkau berdusta. Baca Al-Quran siang untuk beribadah kepadaku, kata Allah, keinginan agar orang lain membanggakan dirimu. Kau membaca Al-Quran supaya orang lain kemudian menyanjung bacaanmu ori, dan kau sudah dapat duniamu. Dipanggil lagi orang yang terbunuh di medan perang. Allah pun mengatakan, untuk apa engkau berperang? Mereka pun menjawab, untuk menegakkan agama Allah. Tapi Allah pun mengatakan, kadzabta, engkau berdusta. Wal malaikatu yaquluna lahu kadzabta. Dan malaikat pun mengatakan kau berdusta. Kata Allah, kau dulu berperang bukankah agar engkau disebut oleh orang lain sebagai orang yang gagah, sebagai orang yang pemberani, sehingga mereka membanggakan apa yang kau lakukan pada saat itu. Dan kau pun sudah meraih itu semua dalam kehidupan dunia. Terakhir Allah panggil wakasibul mal, orang yang banyak harta. Allah pun mengatakan kepada si fulan ini, aku menganugerahkan harta yang berlimpah kepada dirimu pula, dan kau pun tidak membutuhkan kepada hamba-hambaku yang lain karena kau lihat apa yang kau lakukan dengan harta yang aku berikan itu. Si fulan ini mengatakan, ya Allah, aku gunakan harta itu untuk bersilaturahim dan memberikan bantuan kepada orang-orang yang membutuhkan, memberikan kepada orang-orang fakir, orang-orang miskin, anak-anak yatim.
Orang-orang yang terlantar aku berikan dengan harta itu. Lalu Allah mengatakan, kadzabna, kau berdusta pula. Kau berdusta. Bukankah kau memberikan harta yang berlimpah kau sehingga kau tidak membutuhkan kepada hamba-hambaku yang lain? Kau berikan itu kepada orang-orang miskin dengan harapan kau disebut sebagai orang yang dermawan. Sehingga mereka menyanjung akan kebaikanmu pula. Disitulah ketika Rasulullah SAW menceritakan kepada Abu Hurairah. Dan Abu Hurairah menceritakan kepada Suraya Al-Asfahi. Pukul aku punya lutut. Dipukulnya lututku oleh Rasulullah SAW. Kata Rasulullah, Abu Hurairah, tahukah engkau pada hari kiamat itu Allah menyalakan api neraka yang bahan-bahannya dari 3 kelompok manusia. Yang bahan-bahannya dari orang-orang yang tidak pernah beribadah kepada Allah yang didasari karena keikhlasan. Allah menyalakan api neraka untuk membakar umat-umatnya, hamba-hambanya yang membangkang aturan main Allah. Yang bahan bakarnya dari mereka-mereka. Pantaslah kalau Abu Hurairah bercucuran air mata, karena itu bisa saja terjadi pada diri kita. Bisa jadi pada saat kita itikaf, bukan landasan keikhlasan yang ada di dalam diri kita, tapi kita semata-mata hanya sekedar keduniaan yang kita lakukan. Maka Abu Lais As-Samarqandi dikatakan, wa kamalu ibadatillah wa halu ibadihi ikhlas. Ikhlas. Hendaklah ketika kalian menghambahkan diri kepada Allah, lakukan dengan ikhlas. Sebagaimana komitmen kita dulu bahwa kita pernah berjanji tauhid, dan janji itu betul-betul dari lubuk hati kita yang paling dalam sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Inilah salah satu faktor kenapa kita itikaf. Ini tidak lain adalah komitmen atas janji yang pernah kita ikrarkan dulu di hadapan Allah, bahwa kita akan mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah, menjadikan Allah satu-satunya ilah dalam kehidupan kita. Yang kedua, sebagai wujud rasa syukur kita kepada Allah atas nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Berapa banyak nikmat-nikmat yang Allah sudah berikan kepada kita. Sampai Allah pun mengatakan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau seandainya kalian hitung-hitung nikmat yang aku berikan kepada kalian, la tuhsuha, kalian tidak akan sanggup menghitung betapa banyak kenikmatan yang aku sudah berikan. Ingatkan kita sampai 31 kali Allah mengulang-ulang kalimat, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Tuhan mana yang kalian mau dustakan? Dari mulai kita bangun tidur sampai kita tidur kembali, itu semua tidak lain karena anugerah dan nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Hanya pantas kalau Rasul mengajarkan kita dalam satu doa, Allahumma inni as'aluka sihhata wal afiyah fid dini wad dunya wal akhirah. Ya Allah, berikan aku kesehatan dan keafiatan. Berikan aku kesehatan dan keafiatan. Dua makna yang masing-masing berbeda. Belum tentu orang diberikan kesehatan lalu kemudian dia bisa afiat. Cuma berapa banyak orang-orang yang diberikan kesehatan oleh Allah tapi tidak mampu memanfaatkan potensi-potensi itu untuk beribadah kepada Allah. Yang diberikan kesehatan oleh Allah tapi tidak mampu menghantarkan kesehatan itu untuk bisa mencapai kemuliaan-kemuliaan di sisi Allah. Ini namanya tidak afiat. Kita bisa makan, itu kesehatan yang diberikan Allah. Kita bisa berjalan ke tempat ini kesehatan yang diberikan Allah. Tapi banyak orang-orang yang belum tentu aktif memanfaatkan potensi kesehatan yang diberikan Allah dalam rangka untuk mencari kemuliaan-kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang terpenting dari hidup kita, bahwa jadikan seluruh ibadah yang kita kerjakan ini betul-betul dilandasi karena rasa syukur kita kepada Allah. Menjadi landasan kita beribadah kepada Allah, apa yang Abu Bakar katakan dalam sebuah ungkapannya yang saya kutip dalam kitab Nasra'ihul Ibad. Beliau mengatakan, wa rasabilil akan lahir manusia-manusia yang ketika dia menghambakan dirinya kepada Allah betul-betul berdasarkan karena kecintaan.
Lahirnya penghambaan kita kepada Allah yang betul-betul didasari karena kecintaan ini tidak lain karena wujud rasa syukur yang mendalam. Coba ditanya, bagaimana Rasul itu kalau dia bermujahadah, sholat di keheningan malam sampai tafakkur qadamah, sampai membengkak dia punya kumisnya, bercucuran air mata keluar dari matanya sampai membasahi pipi dan jangkutnya. Ketika ditanya Rasulullah, lima tasna'u hadza ya Rasulullah, sampai engkau begini ya Rasulullah. Waqad ghafarallahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Bukankah Allah memberikan jaminan bahwa seluruh dosa-dosamu diampuni oleh Allah, yang dulu maupun yang akan datang? Kenapa kau sampai melakukan seperti ini ya Rasulullah? Bahkan dalam hadis yang lain, lima tabki ya Rasulullah, kenapa kau sampai bercucuran air mata ya Rasulullah? Ya Rasulullah. Apa jawaban Nabi? Nabi menjawab, afala uhibbu an akuna abdan syakura. Aku coba kepingin agar aku menjadi hamba yang bersyukur di hadapan. Inilah yang melahirkan penghambaan Rasulullah betul-betul berdasarkan karena kecintaan, karena lahir dari rasa syukur yang mendalam atas nikmat yang diberikan Allah kepada beribadah betul-betul didasari karena cinta. Kalau menurut Imam Ghazali, orang yang kayak beginilah orang-orang yang beribadah kepada Allah betul-betul berlandaskan karena balas jasa. Orang kalau ibadah balas jasa yang dia pikirkan adalah bagaimana bisa memberikan kesenangan bagi orang yang selama ini yang telah memberikan dia kesenangan. Bapak begitu baiknya dengan saya. Segala fasilitas Bapak sudah berikan kepada saya. Sudah berikan. Suatu saat Bapak butuh kepada saya. Ustaz, saya butuh Ustaz. Maka yang terpikir bagi saya adalah bagaimana bisa menyenangkan Bapak. Karena Bapak selama ini telah memberikan kesenangan buat saya. Saya tidak butuh lagi fasilitas. Saya tidak lagi menjadi prioritas saya fasilitas yang Bapak berikan. Yang terpenting bagi saya adalah bagaimana Bapak senang, Bapak ridho dengan apa yang saya lakukan. Sebagai pemberian yang Bapak berikan buat saya. Inilah contoh orang-orang yang beribadah kepada Allah karena balasnya. Bukan karena takut masuk ke dalam neraka kita beribadah. Bukan juga karena kita kepingin masuk surga ketika beribadah. Yang kita cuma inginkan adalah bagaimana. Makanya kalau kita baca literatur tasawuf, kita melihat bagaimana Rabi'atul Adawiyah ketika menghambakan dirinya kepada Allah betul-betul karena didasari kecintaan. Sampai beliau mengatakan dalam doanya, ya Allah, kalau seandainya aku beribadah kepadamu ya Allah, karena takut masuk ke dalam neraka ya Allah, tapi perbesar tubuhku agar isi neraka itu hanya cukup dirimu saja, orang lain tidak ada kesempatan masuk ke dalamnya. Tapi kalau seandainya aku beribadah kepadamu ya Allah, menginginkan surgamu ya Allah, berikan kesempatan hamba-hambamu yang lain untuk memasukinya, karena bagiku engkau sudah cukup ya Allah. Inilah salah satu contoh manusia-manusia yang menghambakan dirinya kepada Allah karena kecintaan. Bukan karena takut masuk neraka dia beribadah, bukan juga surga menjadi prioritasnya, tapi baginya adalah keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kita barangkali dalam satu perjalanan beliau selalu kalau dalam dakwah itu membawa ember berisi air lalu bawa obor. Beliau berjalan sehingga orang banyak mempertanyakan yang sangat diplomatis. Rabi'ah mengatakan, saudara-saudaraku, kalau seandainya malam ini aku menemukan neraka, aku akan siram itu neraka supaya padam. Karena betapa banyak orang-orang yang beribadah kepada Allah karena takut masuk ke dalam surga, aku akan bakar itu surga. Karena betapa banyak orang-orang yang beribadah kepada Allah karena menginginkan surganya Allah, bukan karena keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Maka pantas kalau Rasul mengajarkan dalam doa, Allahumma inni as'aluka ridhoka wal jannah. Ya Allah, aku mohon kepadamu keridhaanmu ya Allah. Itu yang menjadi prioritas kita dalam kita menghambakan diri kepada wujud rasa syukur itulah yang akan menghantarkan kita menjadi hamba-hamba Allah yang betul-betul ketika kita beribadah kepada Allah berlandaskan karena ridho dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Karena inilah yang akan memasukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Rasul mengatakan, la yudkhilul jannata ahadukum amal. Allah memasukkan kita ke dalam surga bukan karena amal kita. Bukan karena puasa kita.
Bukan karena itikaf kita, bukan karena zakat, bukan karena haji dan umroh kita Allah masukkan kita ke dalam surga. Bahkan kita ke dalam surga karena rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu. Makanya kenapa kita disuruh banyak-banyak beribadah kepada Allah? Kenapa kita banyak berzikir, banyak sholat? Karena mudah-mudahan dari sekian banyaknya ibadah yang kita kerjakan, ada satu saja yang menyebabkan kita ke dalam surga. Bahkan Rasul sering mengatakan, banyak-banyaklah kalian berbuat kebaikan walaupun itu sekecil apapun. Karena bisa jadi kebaikan yang kita lakukan yang sekecil inilah yang mungkin karena Allah hidup yang mengantarkan kita ke dalam kemuliaan-kemuliaan. Kita kerjakan sikap yang kita kerjakan sebagai implementasi rasa syukur atas nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Nah, yang ketiga, keutamaan dari kita sikap adalah tidak lain untuk meraih satu malam. Yang malam ini nilainya lebih baik daripada 1000 bulan. Malam-malam inilah yang dinantikan seluruh jutaan umat Islam dari seluruh penjuru dunia. Mereka melaksanakan ibadah di keheningan malam. Hanya itu yang diinginkan. Maka dengan itikaf, dengan harapan kita bisa meraih malam yang hebatnya, yang nilainya sama dengan 1000 bulan. Satu saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika bersama para sahabat, mereka itikaf di Masjid Nabi Nabawi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian menanyakan, apa yang kalian lakukan malam ini, wahai sahabat? Para sahabatnya kemudian mengatakan, ya Rasulullah, kami sedang menunggu malam Lailatul Qadar. Jadi salah satu kita itikaf di masjid itulah seperti apa halnya para sahabat yang inginnya menunggu malam Lailatul Qadar. Kata Rasulullah, malam yang kamu tunggu akan datang malam ini. Karena menurut ru'yah yang diberikan Allah kepadaku, sebentar lagi nanti akan turun hujan. Apa yang terjadi? Apa yang ternyata tepat? Sepertiga malam itu hujan begitu derasnya itu. Sehingga atap Masjid Nabawi yang terbuat dari pelepah daun kurma tidak sanggup Masjid Nabawi itu. Yang masih terbuat dari tanah lantainya, belum seperti sekarang. Itu bercampur dengan air. Sehingga banyak di antara para sahabat-sahabat yang tanah lumpur. Tanah yang bercampur dengan air. Sehingga banyak muka-muka mereka itu berjibaku dengan tanah liat. Dan mereka tidak berkedip sedikit. Begitupun dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga ada sahabat yang ketika itulah dia bertanya, apa ini semua ya Rasulullah? Apa maksudnya dengan ini semua ya Rasulullah? Walaupun ini hadis banyak berbeda pendapat tentang bagaimana yang terjadi, tapi intinya sama. Inilah malam yang kalian tunggu. Hadhihi Lailatul Qadar. Inilah malam Lailatul Qadar. Malam di mana kalian sanggup merenung tentang hakikat diri kalian. Tidakkah kalian mengira? Tidakkah kalian menyadari? Kalian sujud, berjibaku dengan tanah liat. Itulah asal kejadian kalian kalau kalian mau merenung. Dan itulah tempat kalian kembali. Kalian berasal kembali kepada tanah. Laqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Kalian diciptakan dari tanah dan akan kembali kepada tanah. Apa yang kalian mau tunggu? Apa yang kalian mau banggakan? Bahkan akan menjadi bangkit. Apa yang kita mau sombongkan dalam kehidupan ini? Kita hidup dari tanah dan akan kembali kepada tanah. Itulah asal kejadian kalian ketika kalian sanggup merenung tentang hakikat diri kalian sehingga kalian menyadari akan makom kalian di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang Rasulullah inginkan. Itulah metafora Lailatul Qadar. Ketika kita sanggup merenung tentang makna dari ibadah yang kita kerjakan selama 1 bulan. Sehingga dari perenungan itu kemudian menghasilkan sebuah makna di dalam diri kita. Bahwa ketika keluar dari Ramadan, kita menjadi orang yang mengerti akan makom kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya pantas kalau para ulama membagi puasa itu pada 3 jenjang.
Jadi ulama itu membagi puasa pada 3 jenjang. Ada yang disebut dengan saumun jasad, saumun rohani. 3 jenjang ini kemudian dibagi berdasarkan waktu. Apa itu saumun jasadnya? Saumun jasad ini adalah puasa yang lebih menitik beratkan kepada hal-hal yang bersifat fisik. Kapan? Tanggal 1 dan tanggal 10. Pada saat kita memulai puasa akan terasa lapar, letih, haus, dan dahaga. Karena masa-masa kita beradaptasi. Yang tadinya makan jadi gak makan, yang tadinya minum jadi tidak minum. Maka puasa di bulan Sya'ban selama 1 bulan penuh. Maka Rasulullah itu, Aisyah menyaksikan bahwa Rasulullah SAW tidak pernah berpuasa. Maka Rasulullah tidak masuk dalam kategori saumun jasadi. Nah, saumun jasadi ini pun akan berakhir ketika kita memasuki apa yang disebut dengan saumun nafsaniyah. Puasa yang lebih kepada hal-hal yang bersifat psikologis. Yang kita puasakan bukan lagi yang bersifat jasad, tapi lebih kepada psikologis kita. Yang kita puasakan apa? Mata, telinga, hati. Makanya pantas Rasul mengatakan rubba sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'al. Berapa banyak orang-orang yang berpuasa yang cuma lahar dan lapar dan haus, tapi nilai-nilai puasa enggak pernah dia dapat. Kenapa? Dia tidak sanggup mempuasakan matanya, telinga itu. Makanya Rasul pernah menegur ada seorang ibu-ibu yang ketika dia memarahi pembantunya. Rasulullah, mana mungkin ibu berpuasa? Saya berpuasa ya Rasulullah. Buktinya ibu memarahi pembantu ibu. Rasul melihat dari sisi psikologi. Yang membatalkan bukan secara jasad, tetapi nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini disebut dengan nafsaniyah. Sekarang ini kita sedang berada pada saumun nafsaniyah yang kita puasakan hati, telinga, lisan. Nah, pada puncaknya kita akan memasuki apa yang disebut dengan saumun rohani. Ini tanggal 20 dan tanggal 30. Yang kita puasakan bukan lagi jasad, bukan lagi nafsaniyah, psikologis kita, tapi yang kita puasakan adalah bagaimana kita mampu memahami makna di balik kita berpuasa pada puasa. Jadi puasa lebih kepada sebuah perenungan sebenarnya. Makanya kenapa Rasulullah nyuruh kita itikaf? Agar kita bisa merenung. Dari kita pagi itikaf ketemu pagi lagi. Kita merenung tentang hakikat ibadah yang sanggup nggak puasa kita ini bisa melahirkan kita menjadi orang-orang yang peduli dengan orang lain? Sanggup nggak puasa kita yang kita kerjakan mampu menghantarkan kita menjadi orang-orang yang memiliki kepekaan sosial kepada orang lain? Nah, pada saat kita merenungkan kita sudah mulai memikirkan, ya Allah, rasanya nggak enak hidup dalam keadaan lapar, tidak enak hidup dalam keadaan haus dan dahaga. Iya, kalau kita nanti sore kan, karena kita bisa membeli makanan itu. Tapi bagaimana nasib orang-orang yang ada di pinggir-pinggir jalan? Nasib orang-orang miskin, anak-anak yatim, yang mereka bukan hanya lapar di bulan puasa, tapi di bulan-bulan lain pun. Timbulah dirasa tiba kita kepada mereka. Rasa kasihan kita kepada mereka. Nah, rasa kasihan itulah kemudian kita implementasikan dengan kita berzakat, dengan kita bersedekah di akhir-akhir bulan Ramadan. Maka kualitas orang beribadah puasa itu bisa dinilai dari puasa yang dia kerjakan mampu menghasilkan di dalam dirinya menjadi orang-orang yang peduli kepada orang lain. Karena inilah yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pernah ketika berada di hadapan para sahabat, Rasul mengatakan, tahukah kalian yang dinamakan Abdal? Di dalam sebuah hadis, Abdal ini termasuk bagian dari para wali. Jadi kalau kita belajar di wali Abdal, arba'in rajulan, ada 40. Setiap kali dia wafat Abdal Allah akan ganti lagi. Setiap kali dia wafat Allah akan ganti lagi. Tidak ada sedikit pun yang absen dari mereka. Sampai Rasulullah menggambarkan bagaimana kecintaannya Allah kepada hamba-Nya yang satu ini. Kata Rasulullah, kalau seandainya dia berdoa kepada Allah, tidak ada satupun doa yang langsung mengijabah segala permohonan. Rasulullah mengatakan, karena si hamba inilah Allah menurunkan hujan dari langit. Karena dia pula Allah menumbuhkan tanaman-tanaman begitu luar biasa.
Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa karena sholatnya? Lah. Apa karena zikirnya ya Rasulullah? Puasanya, hajinya, umrohnya, zikirnya sama seperti kalian. Tapi apa yang menyebabkan orang ini begitu mulia di sisi Allah? Sampai Allah mencintainya begitu sangat luar biasa. Kenapa ya Rasulullah? Kata Rasulullah, orang ini dicintai oleh Allah. Sampai apapun yang dia minta, Allah pasti akan mengijabah doanya. Tahukah engkau kenapa Allah begitu mencintai hambanya yang satu ini? Ini tidak lain karena si hamba ini adalah orang-orang yang memiliki kemuliaan di sisi Allah lantaran orang ini pandai berbagi kepada orang lain. Hatinya lembut, tidak pernah tega melihat pendiri dan berbagi kepada orang lain. Batinnya menangis manakala ada orang-orang yang susah di sekitarnya. Inilah yang menyebabkan kecintaan Allah begitu sangatnya kepada hambanya yang satu. Makanya Rasulullah, coba kita lihat. Rasulullah itu hampir setiap malam ketika doa itu. Rasul keluar rumah hanya sekedar mengatakan, ya Fulan, Mikdad, si Fulan sudah makan apa belum? Si Fulan sudah makan apa belum? Si Fulan sudah makan apa belum? Itu yang ditanyakan Rasulullah SAW. Allah tidak sempurna iman seseorang itu. Bahkan para mufassir mengatakan tidak disebut beriman dia kepada Allah. Dia tidur dalam keadaan relap sementara ada tidur malam itu. Betapa Rasulullah memiliki hati yang sangat lembut. Dan itulah yang menyebabkan Allah begitu mencintai Rasulullah. Nah kalau kita ingat sebagai madrasah ruhaniyah buat kita yang akan menjadikan kita menjadi orang-orang yang peduli kepada orang lain. Dan caranya adalah mencoba menghayati makna yang terkandung di dalam ibadah puasa yang orang ketika keluar dari Ramadan menjadi orang yang paham akan dirinya, yang mengerti hakikat dirinya dan menjadi hamba Allah yang peduli kepada orang lain. Inilah keutamaan kita beribadah di sikap yang kita kerjakan selama di bulan Ramadan ini mampu menghantarkan kita menjadi hamba-hamba Allah yang terbaik. Menjadi hamba-hamba Allah yang mengetahui hakikat diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita sadar siapa diri kita, bahwa kita berasal dari sana dan kita akan kembali ke sana. Dan kita pun menjadi hamba-hamba Allah yang peduli kepada orang-orang yang ada di bawah garis kemiskinan. Karena itulah kemuliaan yang diberikan Allah dapat kita. Mudah-mudahan agar kita bisa menjadi hamba-hamba Allah yang terbaik, hamba-hamba Allah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sehingga keluar dari Ramadan kita menjadi orang-orang yang la'ala kita takut, menjadi hamba-hamba Allah yang berkualitas Allah Subhanahu wa taala. Itu saja barangkali yang saya sampaikan. Dan saya mau kita aku yang